Pada awal film ini menampilkan seorang gadis cantik bernama Zoe yang sedang berburu rusa bersama ayahnya. Setelah berhasil mendapatkan seekor rusa yang cukup besar, akhirnya mereka berdua pun kembali ke rumah. Setelah itu Zoe pun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Sembari menghabiskan makanannya, ayahnya mengajak Zoe untuk berbicara. Namun di saat yang sama, terlihat kalau hubungan antara ayah dan anak ini tidak akur, sehingga mereka terlihat berdebat sampai seorang temannya bernama Louis datang untuk menjemputnya ke sekolah. Pada saat di perjalanan, Zoe sangat berterima kasih kepada sahabatnya tersebut karena telah menyelamatkannya dari ayahnya. Pada saat yang sama, sebuah mobil mengikuti mereka dari belakang. Ternyata di mobil tersebut terdapat Rory dan Charles, yang merupakan teman sekolah mereka. Pada saat itu, remaja sekolah yang berada di dalam mobil tersebut terlihat mengejek satu sama lain, sehingga membuat mobil yang dikendarai Zoe dan Louis terdorong ke pinggir jalan. Pada saat yang sama, Zoe pun melihat Chris yang berada di sebuah ladang dan melihat teman satu sekolahnya itu sedang mengubur sesuatu di dalam tanah. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai ke sekolah. Sesampainya di sana, Louis pun akhirnya mengajak temannya itu untuk datang ke pesta musim panas sekolah. Pada adegan selanjutnya, menampilkan ledakan yang terjadi di ladang sebelumnya. Ternyata benda yang dikubur Chris saat itu adalah sebuah bom. Ledakan kecil tersebut merupakan gumpalan asap yang terlihat dari dalam kelas. Karena belum mencurigai apapun, Zoe yang melihat gumpalan asap itu hanya terdiam dan mendengarkan gurunya berbicara. Pada saat perjalanan sekolah telah berakhir, sebuah ledakan lainnya terjadi di sebuah gubuk di pinggir jalan. Pada adegan selanjutnya, menampilkan Zoe dan Louis di kantin sekolah. Saat itu Zoe dan Louis sedang makan bersama. Tanpa diduga, kedua sahabat ini pun berdebat dengan membuat Louis tidak sengaja menjatuhkan air ke baju Zoe. Akhirnya dengan terpaksa, Zoe harus ke toilet untuk mengeringkan bajunya tersebut. Di saat itu, Zoe melihat seorang siswi lain bernama Anna yang sedang menyembunyikan sesuatu di atap toilet. Karena terlalu penasaran apa yang disembunyikan gadis tersebut, Zoe akhirnya memberanikan diri memeriksanya. Namun sayangnya, dia tidak menemukan apa-apa. Sementara itu, Louis masih menunggunya di kantin sekolah. Pada saat itu, tiba-tiba para siswa dihebohkan dengan kedatangan seorang pemuda yang meminta seorang gadis untuk datang bersamanya ke pesta perpisahan sekolah. Namun tanpa diduga, mereka dikejutkan lagi dengan kedatangan sebuah mobil yang memaksa masuk ke dalam kantin tersebut. Awalnya mereka tidak terlalu ketakutan, hingga akhirnya siswa yang bernama Chris turun dari mobil tersebut sambil membawa senapan dan menembaki siswa-siswi yang berada di sana. Bukan hanya Chris, akan tetapi ada beberapa siswa lain yang sedang bersamanya, yaitu Kip, Tristan si ketua geng, dan gadis yang berada di toilet tadi juga ikut bersama mereka. Ternyata mereka ingin mengepung sekolah tersebut. Bukan hanya membunuh para siswa, mereka juga membunuh seorang guru yang berusaha menghentikan mereka. Mereka mengancam akan membunuh siapapun jika bergerak, termasuk Louis yang berada di sana. Sementara itu, Zoe masih berada di toilet dan belum tahu apa yang terjadi. Setelah mengeringkan bajunya yang basah tadi, Zoe pun keluar dan kembali ke kantin sekolah. Namun sebelum dia membuka pintu toilet, seorang temannya yang bernama Amy masuk ke dalam dengan kondisi berlumuran darah di seluruh tubuh. Zoe mencoba menyelamatkan temannya tersebut, namun sayangnya gadis itu tidak dapat diselamatkan. Merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, Zoe pun mengintip dan melihat ada banyak pria bersenjata di luar. Sebelum menjadi korban berikutnya, Zoe kembali ke dalam toilet dan masuk ke dalam lubang di atap toilet. Mengetahui ada seseorang yang lain, Chris pun mencoba memeriksa hingga ke toilet wanita, namun tidak dapat menemukan siapapun. Zoe yang masih berada di dalam sana mencoba mencari jalan keluar dengan merangkak di atas atap tersebut. Sementara itu, para pemadam kebakaran telah bergerak dan berada di ladang yang terbakar akibat ledakan tadi. Pada saat yang bersamaan, para siswa bersenjata itu pun meminta agar semua siswa mengeluarkan ponsel mereka. Bukan untuk disita, Tristan meminta semuanya untuk menelpon orang-orang yang mereka cintai. Bahkan dia mengatakan dia tidak ketakutan jika siswa tersebut menelpon polisi dan semacamnya.
Semua orang yang berada di ruangan itu akhirnya menelpon orang tua dan teman-teman mereka termasuk Louis. Zoe yang masih berusaha mencari jalan keluar dan pertolongan akhirnya terjatuh di dapur kantin tersebut. Mendengar adanya suara keributan, Chris pun ditugaskan mencari siapapun yang berada di ruangan itu. Pada saat itu, Zoe berusaha bersembunyi, namun ternyata di sana juga terdapat seorang wanita tua yang merupakan juru masak sekolah tersebut. Mendengar Kip yang sedang mencari mereka, akhirnya wanita tua itu memberanikan diri keluar agar dapat menyelamatkan gadis muda itu. Tidak segan-segan, Chris pun menarik pelatuk senapannya yang membuat wanita itu tewas. Pada adegan selanjutnya, menampilkan Tristan yang meraih ponsel seorang siswa dan menelpon seorang petugas di sekolah mereka. Pada saat itu, Tristan memberitahu apa yang sedang terjadi di kantin tersebut. Hingga akhirnya, wanita yang berada di sana memberitahu guru lainnya dan berusaha menelpon kepolisian. Namun sayangnya gadis yang bernama Anna tadi memutus kabel telepon hingga tidak ada yang dapat menghubungi siapapun. Sementara itu, Zoe yang masih berada di sekitar sekolah akhirnya berhasil keluar dari sana. Awalnya Zoe ingin meninggalkan sekolah tersebut begitu saja dan membiarkan yang lainnya. Namun dia pun berubah pikiran dan kembali ke sekolah tersebut untuk memberitahu teman-temannya untuk tidak masuk ke dalam kantin. Setelah menghubungi orang tua mereka, Tristan pun meminta kepada semua siswa yang di sana kembali mengeluarkan ponsel mereka dan membuat siaran langsung agar semua orang dapat melihat apa yang telah dilakukannya di sekolah itu. Mengetahui Louis yang mempunyai penonton lebih banyak, dia pun meminta Louis untuk tetap menayangkan semua yang dia lakukan selama di sana. Pada saat yang bersamaan, seorang satpam berusaha masuk dan disusul dengan kepala sekolah. Kepala sekolah tersebut berusaha mencegahnya dan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Tristan yang sudah muak akhirnya menembak kepala sekolah tersebut dan membiarkan penjaga sekolah itu pergi. Sementara itu, Zoe dan temannya tersebut akhirnya memberitahu beberapa kelas kalau sedang ada penyerangan. Awalnya mereka mendatangi sebuah kelas dan ingin memperingatkannya. Namun mereka gagal karena guru yang sedang berada di sana tidak membiarkan mereka bicara. Sementara semua orang di kelas kedua yang mereka datangi akhirnya berhasil keluar karena guru tersebut mempercayai mereka. Semua siswa yang berada di ruangan tersebut keluar dari jendela dan diarahkan untuk berlindung ke dalam hutan. Pada saat itu, salah satu di antara mereka memperlihatkan apa yang dilakukan Tristan dengan melihat siaran langsung yang disiarkan oleh Louis tadi. Tidak mempunyai waktu yang banyak, Zoe pun menyalakan alarm kebakaran yang membuat para siswa di sekolah tersebut segera keluar dari kelasnya. Mengetahui hal tersebut, Anna langsung pergi ke ruangan listrik dan mematikan alarm itu. Di saat yang sama, seorang pria tua penjaga ruangan itu datang mencegahnya. Tanpa berlama-lama, Anna pun langsung menghabisinya. Akhirnya alarm tersebut berhenti dan semua guru serta siswanya kembali ke kelas masing-masing. Kali ini rencana Zoe mengeluarkan mereka dari sekolah gagal dan dia segera mencari jalan keluar lain. Berita penyerangan di sekolah tersebut telah tersebar hingga ke telinga seorang polisi atau yang dipanggil dengan sheriff. Sheriff beserta pasukannya pun akhirnya segera menuju ke lokasi sekolah tersebut. Namun sayangnya saat di perjalanan, mereka terganggu akibat adanya kebakaran yang disebabkan oleh para pemuda tadi. Beralih ke adegan selanjutnya, yang memperlihatkan Zoe yang berada di lorong sekolah. Saat itu dia bertemu dengan petugas dan mengira Zoe salah satu di antara mereka. Zoe pun mendekat dan mencoba menjelaskan namun sayangnya sebuah bom meledak yang membuat petugas tersebut tewas. Tidak lama kemudian, Anna pun datang memeriksa keadaan di sana. Mengetahui Anna datang, Zoe pura-pura mati dan berbaring di samping petugas itu. Ketika berada di sana, Anna merekam kejadian tersebut dan tidak sengaja Louis melihat Zoe yang terbaring di sana. Sebelum pergi, Anna memastikan terlebih dahulu kalau kedua orang itu telah mati dengan menendang dan menginjak tangannya. Rencana Tristan semakin berhasil. Kali ini dia mendengar berita kalau salah satu stasiun berita menghentikan siaran mereka dan akan merekam kejadian tersebut secara langsung. Hal ini membuat dia senang karena inilah yang diinginkannya, membuat dirinya terkenal dan diingat banyak orang. Setelah itu dia pun keluar bersama Kip dan mencari siswa lainnya. Sementara Chris ditugaskan menjaga Sandra yang berada di kantin sekolah. Ketika Tristan mencari siswa lainnya, Zoe yang melakukan hal yang sama, mendatangi kelas lain dan meminta mereka untuk segera keluar menyelamatkan diri. Ketika berada di sebuah kelas dan meminta semua orang untuk keluar, tiba-tiba Anna muncul dan menyerang Zoe.
Akhirnya kakinya terluka akibat serangan tersebut. Tidak tinggal diam, Zui pun segera bersembunyi di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan balon. Anna yang tahu kalau dia di sana, mengejar dan menembaknya ke segala arah. Akhirnya Zui pun muncul dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Akibatnya Zui berhasil merebut pistolnya dan menembak Anna di ruangan tersebut. Setelah itu dia pun mengambil ponsel gadis tersebut. Pada saat yang sama, Tristan pun sudah mulai memasuki beberapa kelas. Salah satunya kelas yang diisi oleh beberapa siswa dan seorang guru cantik berbahasa Spanyol. Guru bernama Nunes itu meminta agar Tristan tidak menyakiti muridnya. Tristan berjanji tidak akan menyakiti siapapun, asalkan gurunya tersebut mau membuka bajunya di depannya. Dengan terpaksa, Nunes pun akhirnya menuruti perintah tersebut. Tidak tahan dengan apa yang dilakukan Tristan, Louis mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memberikan pertanyaan dari para penonton live streaming tersebut. Tidak lama kemudian, Tristan pun akhirnya membawa Sandra tersebut ke kantinnya. Melihat Tristan dan yang lainnya sedang keluar, Zui bersembunyi di balik tembok dan hampir terlihat oleh Kip. Saat itu Kip melihat murid lain dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Melihat Kip yang sedang sendirian, Zui pun mencoba menyerangnya, namun dia gagal sehingga Kip melihat dan mencoba menyerangnya balik. Saat itu terjadi aksi kejar-kejaran di antara kedua orang tersebut, hingga akhirnya Kip menginjak tumpahan minyak dan dia berhasil dilumpuhkan oleh Zui. Zui membawanya ke aula dan mengikat tangannya. Zui pun bertanya kenapa Kip bisa bergabung dengan Tristan. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Zui mengetahui kalau anak itu membantu Tristan karena balas dendam. Dulunya, dia sering dibully, ditertawakan baik guru maupun teman-temannya. Zui mencoba menyadarkannya dan mengatakan apa yang mereka lakukan tidak setimpal dengan kejahatan apapun. Setelah itu, dia pun meninggalkan ruangan tersebut. Pada saat berada di lorong sekolah, Zui bertemu dengan guru dan beberapa temannya. Awalnya, mereka takut karena menganggap Zui bagian dari mereka. Namun Zui mencoba menenangkan mereka. Saat itu dia pun menelpon teman wanitanya yang sudah berada di luar. Wanita itu memberikan telepon kepada Syarif dan mengatakan semua siswa akan segera keluar. Tidak ingin diketahui oleh Tristan dan yang lainnya, Syarif meminta kepada wartawan menghentikan siaran langsung dan mengarahkan perhatian kepada siswa atau orang tua yang berada di luar. Sheriff, I'm an agent of change. Setelah semua keluar, kini yang tinggal di sekolah tersebut hanya Tristan dan beberapa orang lainnya. Syarif pun mencoba menghubunginya dan memujuknya. Bahkan Syarif bertanya bagaimana caranya agar dapat mengeluarkan yang lain dan dirinya dengan selamat. Rupanya Tristan sudah mengetahui kalau beberapa siswa selamat dan membuat dirinya merasa tertipu. Akhirnya dia pun segera mematikan telepon tersebut. Sementara itu ayah Zui sudah berada di sekolah dan tidak melihat putrinya. Di saat yang sama dia juga mendengar kalau putrinya tersebutlah yang berhasil menyelamatkan para siswa hingga berhasil keluar. Tanpa pikir panjang, ayah Zui masuk ke dalam sekolah dengan menyelinap ke dalam mobil polisi. Setelah itu, dia bersembunyi di hutan dan mengeluarkan senjatanya. Sementara itu, keadaan Tristan semakin terpojok. Kini dia tidak melihat Anna dan juga Kip. Dia pun menghubungi kedua rekannya tersebut, namun yang mengangkat telepon adalah Zui. Saat itu Zui mengatakan kalau Anna telah mati, sedangkan Kip masih hidup. Melihat Zui yang masih hidup, Louis terlihat sangat bahagia. Di saat yang sama, Tristan pun mengancam akan membunuh semuanya jika dia tidak datang. Akhirnya Zui kembali ke aula dan melepaskan Kip, kemudian membawanya ke dalam kantin sekolah. Dia melepaskan Kip dan membujuknya untuk membantunya sebagai penebusan atas apa yang dia lakukan. Tidak lama kemudian, kedua orang itu akhirnya kembali ke kantin sekolah. Sesampainya di sana, Zui pun menemui mereka dan bertanya untuk apa dia melakukan hal tersebut. Tristan hanya menjawab kalau dia ingin terkenal dan mendapatkan rating yang tinggi atas perbuatannya tersebut. Pada saat berbicara, Kip datang dan meminta mereka untuk berhenti. Melihat Kip yang berpihak pada Zui, Chris kesal dan terjadi adu mulut di antara mereka. Tidak lama kemudian, Chris yang tidak sabar akhirnya menembak Kip dan Kip pun tewas di tempat itu. Pada saat yang bersamaan, Zui dan Louis memanfaatkan hal tersebut untuk kabur. Melihat mereka yang melarikan diri, Chris menembak mereka yang membuat Louis terjatuh. Zui pun membantunya berjalan dan membawanya ke sebuah ruangan.
Pada saat itu, Louis memberitahu kalau mobil yang dibawa ke kantin sekolah berisi bom dan akan menewaskan semuanya. Mendengar hal tersebut, Zoe segera menuju ke kantin, namun sayangnya Chris melihatnya dan kembali menyerangnya. Saat itu pun, Zoe bersembunyi di laboratorium. Tidak tinggal diam, Chris pun menyusulnya. Zoe mencoba mengalihkan perhatian dengan membuat ledakan di ruangan tersebut. Namun tidak lama kemudian Chris berhasil menangkapnya dan hampir menembak kepalanya. Chris sangat kesal karena Zoe telah membunuh adiknya, Anna. Untungnya hal tersebut tidak terjadi karena ayah Zoe terlebih dahulu berhasil menembak kepala Chris dari kejauhan. Melihat adanya tembakan dari jauh, para polisi mengejar ayah Zoe dan menangkapnya. Setelah itu, Tristan pun mencoba menelpon Chris. Tidak lama kemudian, Zoe mengirim foto Chris yang sudah tewas. Bukan hanya itu saja, Zoe juga mengambil ponsel Louis dan meminta Tristan melihatnya di siaran langsung. Kini Tristan semakin kesal dan hanya dia yang tersisa. Saat itu, dia pun meminta seorang siswa berdiri dan mengeluarkan bahan peledak dari dalam mobil. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari kantin sekolah. Melihat Tristan yang sudah keluar, Zoe kembali ke kantin dan meminta semua orang untuk keluar dari sana. Melihat ada beberapa siswa yang tidak mampu berlari, Zoe nekat menyalakan mobil tersebut, mengeluarkannya, serta menjauhkan mobil tersebut dari sana. Tidak lama setelah itu, mobil tersebut pun meledak di parkiran sekolah. Setelah itu, Zoe berencana mengejar Tristan. Namun saat berada di lorong sekolah, para petugas keliru dan malah menangkapnya sehingga dia pun dibawa ke mobil tahanan. Tidak lama kemudian, Syarif datang dan melepaskan ikatannya. Dia juga berterima kasih karena telah banyak membantunya, sekaligus meminta maaf atas kesalahpahaman yang dibuat oleh para rekan. Setelah itu, Zoe menemui ayahnya. Ternyata kasus ini membuat hubungan ayah dan anak tersebut semakin dekat. Pada saat yang bersamaan, Zoe melihat Tristan yang masih hidup dan berlari ke arah hutan. Tanpa berlama-lama, dia pun mengambil senjata yang ditinggalkan ayahnya tadi. Dia bersembunyi di balik pohon dan bersiap-siap membidik pria tersebut. Tidak lama kemudian, satu peluru mendarat di bagian dada Tristan ketika dia sedang mengambil uang simpanannya. Awalnya Zoe ingin melempar batu ke kepalanya, namun dia mengurungkan niatnya tersebut. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Zoe yang membiarkan Tristan yang merasakan kesakitan dan mati secara perlahan. Film ini pun selesai.